Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nova Gita Putri, Maya Francisca Ribi, Handika Wahyu Eka Pratama, Yuyun Desi Pratama, dan Fitri Bernolda Anggra ini akan memberi penjelasan tentang materi produk simpanan giro. Pengertian simpanan giro. Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito, tabungan, atau yang dapat dibersamakan dengan itu. Sedangkan pengertian giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahan buku. Pengertian dari penarikan itu sendiri adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang yang ditarik secara tunai maupun secara non-tunai atau pemindahan buku. Penarikan giro secara tunai dapat menggunakan cek dan penarikan non-tunai menggunakan biliet giro. Pemegang rekening giro dapat mencairkan dananya berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih cukup dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sifat dari giro tersebut sendiri adalah bisa ditarik kapanpun, oleh karena itu dana pada rekening tersebut adalah dana labil. Masyarakat membutuhkan produk giro karena berbagai alasan, antara lain A. Faktor keamanan dan penyimpanan dana. Dalam transaksi perdagangan, sebagian besar pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau biliet giro. Hal ini dirasakan lebih memberikan rasa aman bagi kedua pihak, baik pembeli maupun penjual, karena kedua pihak tidak harus serta membawa uang tunai dalam melakukan transaksi pembayaran bisnis. Akan tetapi cukup dengan menulis sejumlah pembayaran di dalam cek atau biliet giro. B. Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Pada dasarnya menyimpan uang dalam bentuk giro, itu tujuan utamanya adalah mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran dengan aman dan setiap saat. C. Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa simpanan giro merupakan simpanan yang penarikannya menggunakan sarana berupa cek atau biliet giro. Pencairan simpanan giro secara tunai dilakukan dengan menggunakan cek sebagai sarana pencairan tunai dan pemindahan bukuan dari rekening nasabah ke rekening lain dengan menggunakan biliet giro. Jenis-jenis rekening giro. Yang pertama, rekening atas nama perorangan. Yang kedua, rekening atas nama suatu badan usaha atau lembaga, dan yang ketiga, rekening bersama atau gabungan. Selanjutnya, cek dan biliet giro. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya penarikan dana secara tunai. Oleh karena itu, cek juga berfungsi sebagai alat pembayaran. Apabila pemegang rekening giro ingin menarik tunai dananya, maka pemegang rekening giro dapat mencairkan dananya dengan menggunakan cek. Bank juga harus membayar sejumlah uang tertentu kepada nasabah sesuai dengan perintah yang tertulis dalam cek tersebut. Pembayaran tersebut dilakukan kepada pihak yang namanya tertera dalam cek atau kepada siapa saja yang membawa cek tersebut kepada bank penerbit sesuai dengan persyaratan penarikan. Nah, ada syarat-syarat tertentu dalam menggunakan cek. Yang pertama, pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Klausa cek itu berfungsi untuk membedakan dengan surat berharga lainnya. Yang kedua, surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Perintah pembayaran dalam cek tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu yang dapat menghalangi pemegang untuk memperoleh pembayaran.
Pembayaran dalam jumlah uang juga harus disebutkan baik dalam angka maupun huruf. Yang ketiga, nama bank yang harus membayar tertarik. Jadi di dalam cek harus ada nama bank yang harus membayar cek tersebut. Yang keempat, penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Dalam cek harus disebut tempat bank di mana cek tersebut ditarik. Jika tidak menyebutkan secara khusus mengenai pembayaran, maka tempat yang tertulis di samping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran. Sedangkan biljet giro merupakan suatu perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank sama atau bank yang lainnya. Pemindahan bukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi biljet giro kepada nasabah si penerima biljet giro. Ada syarat-syarat yang berlaku untuk biljet giro sebelum melakukan pemindahan bukuan tersebut. Yang pertama, 1. Ada nama biljet giro dan nomor serinya. Yang kedua, perintah tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. Yang ketiga, tertulis nama dan tempat bank tertalik. Yang keempat, jumlah dana yang dipindahkan tertulis dalam angka dan huruf. Yang kelima, tertulis nama pihak penerima. Yang keenam, terdapat tanda tangan penarik atau stempel penarik jika si penarik merupakan sebuah perusahaan. Yang ketujuh, tertera tanggal dan tempat penarikan. Yang kedelapan, tertulis nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut. Jenis-jenis cek. Cek dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu cek atas nama. Cek atas nama merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Yang kedua, cek atas unjuk, yaitu cek yang tidak tertulis nama orang atau badan tertentu di dalam cek tersebut. Yang ketiga, cek silang, yaitu suatu cek yang dimana pada bagian pojok kiri atas diberi 2 tanda silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindah bukuan, bukan tunai. Yang keempat adalah cek mundur, yaitu cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Yang kelima adalah cek kosong, yaitu cek yang dananya tidak tersedia atau tidak cukup dana. Ketentuan dan prosedur giro. Yang pertama adalah ketentuan pembukaan giro rupiah. Untuk minimum penempatan untuk suatu perorangan dikenai tarif Rp500.000, sedangkan untuk perusahaan atau suatu lembaga dikenai tarif Rp1.000.000. Biaya-biaya pada saat pembukaan rekening giro rupiah antara lain: yang pertama, untuk biaya materai dikenai tarif Rp6.000, sedangkan untuk biaya buku cek dikenai tarif Rp100.000. Dan yang ketiga, untuk nominal di atas, yaitu Rp7.500.000, dikenakan pajak sebesar 20% dari nilai bunga yang telah diperoleh nasabah pada setiap bulannya. Kemudian ketentuan dan prosedur giro pada saat pencairan giro rupiah. Yang pertama, menggunakan cek atau surat perintah untuk membayar. Dan yang kedua, menyertakan fotokopi identitas nasabah yang masih berlaku, misalnya KTP, SIM, ataupun paspor. Dan yang ketiga, menyertakan fotokopi spesimen tanda tangan. Metode perhitungan giro. Dalam perhitungan giro ada beberapa metode. Yang pertama, rekening koran. 2, perhitungan saldo terendah. Yang ketiga, perhitungan saldo rata-rata. Contoh soal: nama nasabah Tuan Rai, nomor rekening 10 04 2013 10. Soal: hitunglah berapa bunga bersih yang diterima Tuan Rai selama bulan Mei. Jika bunga dihitung dari saldo terendah dan saldo rata-rata dengan suku bunga 17% per tahun, nasabah juga dikenakan pajak 15% atas jasa giro. Buatlah laporan rekening koran secara lengkap. Berikut adalah laporan rekening koran Tuan Rai per 31 Mei 2013. Pada tanggal 1
Tuan Ray melakukan setor tunai sebesar 10 juta dicatat di sesi Dan kredit dicatat pada saldo 10 juta. Lalu pada tanggal 7, Tuan Ray melakukan tarik dengan cek sebesar 2 juta dicatat di sisi debit, maka saldo mengalami pengurangan yaitu menjadi sebesar 8 juta. Pada tanggal 10, Tuan Ray melakukan setor tunai lagi dicatat di sesi kredit sebesar 5 juta, maka akun saldonya bertambah 5 juta menjadi 13 juta. Pada tanggal 14, Tuan Ray melakukan setor clearing dicatat di sesi kredit sebesar 12 juta, maka saldonya bertambah 12 juta menjadi 25 juta. Pada tanggal 16 Mei, Tuan Ray melakukan tarik dengan biliet giro dicatat di sesi debit sebesar 5 juta dan saldo berkurang sebesar 5 juta menjadi 20 juta. Pada tanggal 18, Tuan Ray melakukan transfer keluar sebesar 3 juta dan dicatat di sesi debit dan saldonya berkurang sebesar 3 juta, maka saldonya menjadi 17 juta. Pada tanggal 23 terdapat transaksi clearing masuk sebesar 7 juta dan dicatat di sisi debit dan saldonya berkurang 7 juta menjadi 10 juta. Pada tanggal 28, yang melakukan setor dengan cek sebesar 8 juta dan dicatat di sisi kredit dan saldonya pun bertambah menjadi 18 juta. Metode saldo terendah. Saldo terendah pada bulan Mei dapat dilihat dari laporan rekening koran, yaitu sebesar 8 juta pada tanggal 7 Mei karena telah melakukan tarik dengan cek sebesar 2 juta. Rumus untuk mencari bunga adalah persen suku bunga dikali jumlah saldo terendah dibagi jumlah bulan dalam 1 tahun, yaitu 12 bulan. Dan persen suku bunga sudah dijelaskan pada soal bahwa Tuan Ray mendapatkan suku bunga sebesar 17%. Maka perhitungan bunganya adalah 17% dikali saldo terendah, yaitu 8 juta dibagi 12 bulan, maka ketemu hasilnya adalah Rp113.333. Lalu karena Tuan Ray mendapatkan pajak sebesar 15%, maka perhitungan pajaknya adalah 15% dikali jumlah suku bunga yang tadi, yaitu Rp113.333 dan mendapatkan hasil Rp16.000. Maka selanjutnya dapat diketahui bahwa bunga jasa gironya dengan cara bunga dikurangi pajak, yaitu Rp113.333 dikurangi Rp16.000 dan ketemu hasilnya adalah Rp93.334. Metode rata-rata. Untuk itu kita harus mencari saldo rata-rata pada bulan Mei terlebih dahulu. Maka kita harus melihat pada saldo rekening koran. Nah, pada saldo rekening koran, saldo pada bulan Mei adalah Rp121 juta. Karena tutup buku akhir periode selalu dilakukan pada akhir tahun, yaitu pada bulan Desember. Maka dihitung dari bulan Mei hingga bulan Desember itu ada 8 bulan. Jadi, saldo rata-rata bulan Mei adalah Rp121 juta dibagi 8. Dan ketemulah hasil bunga saldo rata-ratanya, yaitu sebesar Rp15.125.000. Maka bunganya adalah 17% dikali Rp15.125.000 dibagi 12. Dan ketemu hasilnya, hasil bunga setiap bulannya adalah Rp214.271. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.